Ya, baik. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku. Benar Bapa di surga, satu hal yang menjadi harapan kami yang terbesar adalah supaya kami setiap saat menikmati janji Tuhan, kebenaran firman-Mu, kami menikmati persekutuan kami di dalam kasih mesra dan di dalam kasih yang sempurna yang telah Tuhan karuniakan bagi kami dalam persekutuan kami sebagai anggota tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang berseru kepada nama-Mu yang kudus, dan kami juga semua merasakan damai sejahtera Tuhan. Kami menyambut firman-Mu yang terus mendidik kami, mengajar kami, mendisiplinkan hidup kami. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan lagi apa yang sudah saya sampaikan kemarin pagi, yaitu lanjutan Galatia pasal 3. Kita akan sampai kepada bagian ayatnya yang ke-14, yaitu setelah kita melihat bagaimana pentingnya untuk memahami dengan baik dan benar-benar mendalami kebenaran yang sangat luar biasa memberkati kita, kebenaran karena iman di dalam Yesus Kristus oleh pengorbanannya di atas kayu salib yang telah menyempurnakan hidup kita di dalam Dia. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka pagi hari ini kita akan lanjutkan lagi ya apa yang dikatakan di ayatnya yang ke-13 dan 14 ini ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita lagi pagi hari ini satu berkat yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, yaitu bagaimana kita memahami ya, bagaimana kita memahami berkat Abraham di dalam Yesus dalam hubungan dengan kehidupan kita saat ini sebagai tubuh Kristus. Dan ini adalah merupakan tema yang sangat krusial, yang sangat mendesak untuk kita mengerti Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak salah memahami apa arti daripada berkat Abraham, apalagi berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, ini adalah topik yang paling banyak disalah pahami, disalah mengerti oleh umat beragama Kristen. Sehingga kita, Bapak Ibu Saudara, perlu menyaksikan ya dengan seluas-luasnya apa yang dimaksud dengan berkat Abraham dalam Yesus Kristus yang saat ini ya sedang mengalir ya melalui Yesus Kristus kepada kita bangsa-bangsa lain ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca terlebih dahulu ayatnya yang ke-13 dan 14 Galatia pasal 3 ini ya. Saya baca untuk kita semua dari ayatnya yang ke-13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita,
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14, kita perhatikan dengan baik. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, ya, yaitu kita, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi ini berkaitan juga dengan bagaimana kita menerima Roh Kudus saat ini. Ada hubungannya dengan janji Allah kepada Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mesti kita berhati-hati, ya saudaraku, untuk memahami maksud daripada Rasul Paulus mengatakan bahwa ya oleh Yesus Kristus, ya berkat Abraham sampai kepada kita bangsa-bangsa lain saat ini. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus menebus ya semua manusia dari kutuk hukum Taurat dan dari kutuk dosa dan kutuk maut, supaya berkat Abraham melalui Yesus Kristus sampai kepada kita. Ini yang disebut dengan melalui keturunannya, melalui keturunan Abraham. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan dengan baik, ya, mari kita pelajari dengan baik bahwa di sini kita melihat ada ya janji Tuhan lebih daripada satu, ya lebih dari satu janji Tuhan kepada Abraham sekaligus, dan ini mencakup juga ya Bapak Ibu, kita memahami rahasia yang besar yang Tuhan bukakan saat ini mengenai kasih karunia-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, ya. Jadi oleh keturunannya, oleh keturunan Abraham, Yesus Kristus. Ya, saudara-saudaraku, karena kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 itu, jadi dari situ kita bisa memahami bahwa berkat Allah mengalir, ya Bapak Ibu Saudara, melalui Yesus Kristus dan juga melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu 12 suku Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dengan mengerti hal ini, kita juga memahami bahwa ada dua program Allah yang harus dibedakan memberkati umat manusia. Ya, ada berapa Bapak Ibu? Ada dua, bukan hanya satu, ya. Ada dua, yaitu bagaimana Allah memberkati ya semua bangsa. Ya, bagaimana Allah memberkati semua bangsa ya dengan mengutamakan atau melibatkan secara khusus yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau sudah disebut melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, Bapak Ibu Saudara, itu berarti adalah orang Israel. Ya, karena kita sebagai orang percaya dari bangsa lain saat ini, sebagai tubuh Kristus, kita tidak pernah disebut keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Tapi kita disebut keturunan Abraham. Nah, kenapa kita disebut keturunan Abraham? Karena itu berkaitan dengan iman. Ya, berkaitan dengan iman, ya, yaitu iman Abraham yang dibenarkan sebelum Abraham bersunat. Ya, karena kita sekarang ini adalah disebut orang-orang yang tidak bersunat. Ya, jadi sebelum Abraham itu disunat, Bapak Ibu sekalian,
dia sudah memiliki iman, ya. Dia sudah percaya kepada janji Allah, ya, sekalipun dia belum melihat janji Tuhan tentang keturunannya yang banyak menjadi banyak bangsa, bapak bangsa-bangsa. Ya, Abraham itu sudah percaya kepada Allah bahwa dia akan menerima janji itu sebelum Abraham bersunat. Ya, jadi kita lihat hubungan kita dengan iman Abraham adalah ketika Abraham dikatakan, ya, percaya kepada Allah, kepada janji Allah sebelum Abraham bersunat. Ya, jadi saudaraku, setelah itu kita lihat di dalam Kejadian pasal 17 itu juga dikatakan bahwa Abraham percaya kepada Allah sesudah dia disunat, ya. Dan kaitan dengan kewajiban atau ketaatan bersunat ini, memelihara sunat ini, itu diwajibkan oleh Allah kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara, di dalam peraturan hukum Taurat yang diterima oleh Musa, yang disampaikan kepada bangsa Israel, ya, diteruskan janji memelihara hukum sunat itu adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 14, Paulus mengatakan kepada kita saat ini, ya, bahwa kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, untuk membuktikan bahwa saat ini program Allah yang kedua, yaitu program kasih karunia-Nya, itu benar-benar adalah terpisah, tidak terikat dengan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan, ya, orang-orang Israel sebagai keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku, di sini Paulus tidak pernah mengatakan bahwa kita saat ini adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena itu adalah bagian yang berbeda di dalam pelaksanaan program Allah dalam pemberitaan keselamatan, Bapak Ibu Saudara, kepada bangsa-bangsa lain. Saat ini, ya, Tuhan tidak menyampaikan berkat-berkatnya kepada kita bangsa lain melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu bangsa Israel. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ini penting supaya ketika kita berdoa, ya, ketika kita berdoa, jangan kita dengan mudah mengatakan, Tuhan, karuniakanlah kepada kami berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena berkat Abraham, Ishak, dan Yakub itu salah satu adalah berkaitan dengan, ya, tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan itu tidak mungkin kita bisa mengharapkan mendapatkan berkat, ya, yaitu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, karena kita tidak berada di daerah tanah Kanaan di Palestina sana, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berkat-berkat yang Tuhan janjikan secara fisik, ya, secara fisik, secara jasmani kepada, ya, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub adalah mengenai berkat-berkat jasmani di dunia ini, ya, yaitu janji Tuhan untuk memiliki tanah perjanjian, tanah Kanaan bagi keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi saya ingin mengajak kita kembali agar kita memahami
Apa yang disebut dengan warisan, ya, janji iman, janji Tuhan kepada Abraham, yang saat ini sampai kepada kita, ya, yang diteruskan kepada kita dan apa yang tidak diteruskan, ya. Nah, sekali lagi mari kita membuka Kejadian pasalnya yang ke-12, karena kita akan melihat di sini Bapak Ibu Saudara, paling sedikit ada 5 janji Allah di sini. Jadi ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ada paling sedikit 5 hal yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, dan bukan seluruhnya, ya, tidak seluruhnya diteruskan kepada kita sebagai bangsa-bangsa lain saat ini dalam hubungan iman kita dengan Abraham, ya. Mari saya akan baca untuk kita Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasalnya yang ke-12. Dari ayat 1 akan saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepada Abraham. Dan negeri ini ada di mana Bapak Ibu Saudara? Ada di surga, di atas sana? Tidak. Negeri ini ada di bumi ini. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita lihat ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini dia, ya, janji Tuhan. Dan olehmu, oleh Abraham, melalui Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, di sini kita berhati-hati untuk memahami, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam janji kaum di muka bumi akan mendapat berkat ini, ya Bapak Ibu Saudara, melalui Yesus Kristus tanpa bangsa Israel, itulah yang sedang terjadi saat ini, ya Bapak Ibu Saudara. Itulah yang sedang dilakukan oleh Allah saat ini melalui kasih karunia-Nya, yaitu melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati, ya, mengampuni segala dosa kita, menebus kita dari segala kesalahan kita, dan telah bangkit mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Pemberitaan ini, pemberitaan kasih karunia ini adalah tanpa melalui bangsa Israel. Adalah tanpa melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi pelayanan, pemberitaan tentang kasih karunia yang tidak melibatkan bangsa Israel ini, Tuhan sampaikan melalui hambanya Rasul Paulus kepada kita. Melalui Injil kasih karunia Allah, kita menerima berkat, ya, yaitu berkat keselamatan melalui iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi ingat Bapak Ibu Saudaraku, bahwa nanti, ya, suatu saat ketika Yesus datang kedua kali ke bumi ini, Dia akan membagikan berkat kepada semua bangsa melalui keturunannya, yaitu melalui bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi harus selalu disebutkan tiga-tiganya, 3 serangkai, ya, apabila kita ingin mengetahui bahwa janji itu adalah terkait dengan janji Tuhan bagi bangsa Israel di bumi ini, dan membagikan berkat itu kepada semua bangsa di bumi, ya. Dan itu Bapak Ibu Saudara akan terlaksana
apabila Yesus Kristus datang kedua kali di masa yang akan datang. Nah, saudaraku, mari kita lihat lagi. Saya akan teruskan supaya lebih memperjelas lagi, ya, supaya kita memahami pengharapan kita berbeda dengan pengharapan bangsa Israel, ya, karena bangsa Israel keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, mereka telah ditetapkan untuk menjadi pewaris, ya, keturunan Abraham untuk tinggal di bumi yang baru, ya, dan yang akan berlanjut kepada Yerusalem yang baru di bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat gambarannya sekarang. Di ayat 4 akan saya baca. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat kemana, Bapak Ibu Saudara? Berangkat ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di mana ini? Apa ini di sorga, Bapak Ibu Saudara? Bukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini bukan di sorga. Sorga itu ada di atas, ya. Sedangkan bumi itu ada di bawah. Jadi kita sekarang ini masih di bawah, Bapak Ibu Saudara. Tapi suatu saat nanti Yesus akan datang menjemput kita di awan-awan dan mengangkat kita dan dibawa ke surga yang kekal, yaitu di atas. Sedangkan pengharapan bangsa Israel adalah pengharapan yang dijanjikan melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka mewarisi tanah Kanaan, ya. Lalu sampailah di situ dikatakan, ya. Kemudian 6, Abraham berjalan melalui negeri itu. Ya, jadi Abraham sudah melihat negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah perjanjian kepada Abraham dan keturunannya, ya, Abraham, Ishak dan Yakub. Dan sampai di situ dikatakan, ya, di tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang-orang Kanaan diam di negeri itu. Jadi ada suku atau ada etnis dari bangsa lain diam di negeri Kanaan waktu itu, tetapi mereka bukanlah pewaris tanah Kanaan. Nah, yang menjadi pewaris tanah Kanaan adalah Abraham, Ishak dan Yakub, dan 12 suku bangsa Israel. Mereka pasti diusir dari negeri itu, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau kita lihat saat ini sampai kita mendengar juga peperangan yang masih terus terjadi di Timur Tengah antara bangsa Israel dengan Palestina di sana, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah, saya menduga dan saya yakin juga bahwa itu adalah karena bangsa Israel ingin mengembalikan semua wilayah tanah perjanjian yang mereka ketahui dari Alkitab bahwa seluruh Palestina itu adalah milik mereka. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, setelah peperangan yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ya, menewaskan hampir 35.000 jiwa orang Palestina itu. Sekarang sudah dipicu lagi dengan, ya, peperangan yang akan terjadi lebih besar lagi antara bangsa Iran dengan Israel. Karena bangsa Iran sudah berani, ya, mengadakan serangan rudal diarahkan kepada bangsa Israel, yang oleh pengamat-pengamat mengatakan bahwa ini bisa memicu perang dunia ketiga. Kita tidak tahu bagaimana akhirnya nanti. Semoga saja, ya, damai sejahtera dari Tuhan bisa menghentikan peperangan yang terjadi di daerah Timur Tengah sana, Bapak Ibu Saudara. Karena Injil damai sejahtera Kristus, Injil kasih karunia ini akan
menjadi lebih mudah diterima oleh semua orang di dalam suasana di mana tidak terjadi perang, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi semuanya adalah tergantung pada rencana Tuhan semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kepada negeri Kanaan. Negeri Kanaan yang kemudian suatu saat nanti, karena ini adalah merupakan ya simbolisasi daripada ya bumi yang baru dan Yerusalem yang baru yang akan datang. Itu adalah pengharapan bagi bangsa Israel, ya, yaitu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Apabila Yesus nanti datang kedua kali ke bumi ini, maka mereka akan dikembalikan sepenuhnya. Ya, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, dan janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi kepala, ya, dan bukan ekor. Mereka akan menjadi pemimpin dari semua bangsa-bangsa di bumi ini. Sementara saat ini hal itu tidak sedang terjadi karena bangsa Israel sedang dimusuhi oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ayatnya yang ketujuh. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, ya, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, ya, kepada keturunan Abraham, yaitu ya 12 suku bangsa Israel. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu saat nanti apabila Yesus Kristus datang kedua kali, maka melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain juga akan menerima berkat yang berasal dari Tuhan Yesus, tapi melalui 12 suku bangsa Israel, mereka akan menyaksikan kerajaan surga kepada semua bangsa di bumi ini. Jadi itu adalah hal yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah berkat yang berbeda dengan apa yang kita terima saat ini. Kita tidak menerima berkat Abraham saat ini melalui keturunannya, yaitu bangsa Israel. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita saat ini menerima berkat keselamatan melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah, bukan melalui bangsa Israel. Tapi suatu saat, ya, nanti apabila Tuhan Yesus memulihkan keadaan umatnya Israel, bangsa-bangsa lain juga akan menerima berkat-berkat keselamatan, tapi itu ya akan diikut sertakan atau akan mengutamakan bangsa pilihan yang menjadi pelaku-pelaku daripada pemberitaan tentang kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukurlah kita, ya, bersyukurlah kita saat ini Bapak Ibu Saudara, karena kita diikut sertakan oleh Allah, ya, menerima berkat keselamatan, sekalipun tidak melalui bangsa Israel, tetapi kita melalui iman kepada Yesus Kristus, kita menerima berkat yang berlimpah, ya, oleh karena pencurahan darah Yesus Kristus, kematiannya telah membebaskan kita dari hukuman dosa, hukuman maut, dan dari hukum Taurat yang mendakwa kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi kita sekali lagi memahami apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-14 itu. Apa dikatakan tadi? Galatia pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus, ya, telah membuat ini, yaitu Yesus Kristus telah memberikan dirinya menjadi korban tebusan, menjadi kutuk atas segala dosa kita maupun atas segala dosa umat Israel. Dikatakan supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada kita bangsa-bangsa lain. Berkat yang mana Bapak Ibu Saudara? Tanah Kanaan? Tanah perjanjian? Bumi yang baru? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Di sini dikatakan bahwa
berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, dijanjikan oleh Allah kepada kita bangsa-bangsa lain. Kita menerimanya dengan cara bagaimana? Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu, siapa kamu? Kita bangsa lain saat ini yang percaya. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ada juga janji Allah kepada keturunannya, yaitu bangsa Israel, yaitu menerima Roh Kudus dengan cara menanti-nantikan, mengundang Roh Kudus, ya, yaitu supaya Roh Kudus turun atas mereka. Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada hari Pentakosta, ya, di Yerusalem itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah mengatakan sebelumnya supaya mereka menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Padahal mereka sudah percaya, ya, bahwa orang percaya dari bangsa Israel tidak menerima meterai Roh Kudus. Mereka menanti-nantikan turunnya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kepada kita janji Allah, ya, melalui Abraham adalah melalui iman kita menerima langsung Roh Kudus ketika kita percaya. Jadi kita tidak mengundang Roh Kudus karena Roh Kudus itu bukan tamu, ya. Kita tidak mengundang Roh Kudus karena Roh Kudus itu tidak jauh di sana. Tapi ketika percaya, Roh Kudus, ya, langsung memeteraikan kita, dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita selamanya, dan Roh Kudus menghibur, menolong, ya, menguatkan kita, memberkati kita, memimpin hidup kita sekali untuk selama-lamanya. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tidak akan pernah jauh dari kita. Roh Kudus itu sudah tinggal permanen di dalam kehidupan kita. Karena itulah kita setiap saat harus memberikan diri kita percaya bahwa hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi di sini kita melihat bagaimana membedakan janji Allah, ya, perjanjian Allah kepada umatnya Israel adalah satu hal, dan satu hal lagi adalah janji Allah kepada kita saat ini sebagai bangsa-bangsa lain. Melalui kematian Yesus Kristus kita menerima kasih karunia. Kasih karunia anugerah adalah pemberian cuma-cuma dari Allah kepada kita yang sebenarnya tidak layak menerimanya, karena kita dulu adalah orang berdosa. Tapi sekarang kita telah dikuduskan, kita sudah menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, dan saat ini kita mengambil bagian di dalam kasih karunia hidup yang kekal, berkat surgawi, dikatakan Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat dulu, ya, bagian ini dijelaskan di dalam Efesus pasal yang pertama, ya, Efesus 1. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Efesus 1 ayatnya yang ketiga. Tapi saya akan membaca dari ayat 1 supaya kita bisa memahami siapa yang mengatakan apa kepada siapa, ya. Di sini ayat 1 dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Tidak dikatakan kepada orang-orang Israel atau kepada orang-orang bersunat, kepada orang-orang Yahudi. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah janji yang disampaikan melalui Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain, yaitu orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Itu adalah standar sapaan, standar salam dari Rasul Paulus. Dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera Allah dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus selalu menyertai kamu, menyertai kita. Ya. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Ya, segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi sudah saya sampaikan bahwa pengharapan daripada bangsa Israel itu adalah pengharapan berkat-berkat di bumi ini. Dan itu secara fisik mereka akan terima dengan sempurna. Termasuk mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan, itu dijanjikan oleh Allah secara khusus kepada umatnya Israel. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus, yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus pada saat pertama kali Yesus ada di bumi ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sementara kepada kita adalah berkat yang jauh lebih baik. Amin. Berkat yang jauh lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Karena berkat-berkat rohani di dalam surga ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah berkat yang kekal, yang tidak bisa dirusakkan oleh alam semesta, dan tidak akan bisa diambil oleh perampok, oleh penjahat, dan tidak ada yang bisa merampasnya. Dan berkat ini adalah berkat yang dilindungi oleh kuasa Roh Kudus, dan itu adalah milik kita untuk selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang ingin saya sampaikan dan ingin firman Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini adalah kita benar-benar memiliki berkat dari Tuhan yang jauh lebih baik, ya, yang jauh lebih sempurna, yang jauh lebih membawa damai sejahtera, dan jauh lebih dari segala-galanya. Maka kita harus menghargai pemberian Tuhan ini. Amin. Maka kita harus menghargai berkat kasih karunia ini. Seperti Paulus katakan, jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang ada padamu. Amin. Karena Allah mau agar hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bagi semua orang, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Memperoleh pengetahuan akan kebenaran, supaya hidup kita dimampukan oleh Allah di dalam kasih karunia-Nya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka satu-satunya cara adalah kita harus kuat di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Karena hanya orang yang kuat di dalam kasih karunia Allah lah, mereka lah yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa memberitakan kasih karunia-Nya kepada semua orang, supaya banyak orang yang terberkati. Dan tentunya hidup kita, Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan adalah bahwa Tuhan menyediakan mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran bagi kita orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, yang selalu setia kepada kebenaran kasih karunia ini. Terpujilah Tuhan kita, ya, terpujilah Allah kita yang telah mengaruniakan kepada kita janji berkat rohani yang berlimpah-limpah, yang tidak disukai oleh dunia ini. Ya, dunia tidak menyukai berkat-berkat rohani ini. Mereka lebih menyukai berkat-berkat, Bapak Ibu Saudaraku, secara duniawi. Maka itulah kita lihat, Bapak Ibu Saudara, ya, apabila pemberitaan-pemberitaan itu hanya berkaitan dengan berkat-berkat duniawi, ya, berkat-berkat jasmani, maka mereka itu sebenarnya sedang berada di dalam kegelapan. Mereka tidak mengerti rencana Allah saat ini. Mereka tidak mengerti rencana Tuhan saat ini bagi manusia. Dan Bapak Ibu Saudara,
kita adalah orang-orang yang telah diberikan Tuhan karunia iman untuk melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita harus terus setia kepada kasih karunia Tuhan ini. Bapak Ibu Saudaraku, terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab melalui Dia, melalui kematiannya, melalui pengorbanannya, sekarang kita menerima segala berkat surgawi, berkat yang jauh lebih baik dari apapun. Kita menghargai berkat Tuhan ini dengan mempersembahkan hidup kita kepadanya, melayaninya lebih sungguh lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, saat ini kami mengenal dengan baik apa artinya berkat Abraham kami mewarisi melalui iman, bahwa melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang adalah keturunan Abraham, kami menerima penyucian, kami menerima pengudusan, kami menerima penebusan, kami menerima pengampunan segala dosa dan kesalahan kami berkat rohani yang terbesar, yang termulia, yang saat ini menyenangkan hati Tuhan apabila setiap orang yang percaya menerima dan dimeteraikan dengan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Itu adalah berita yang sangat indah, yang sangat mulia, yang sangat berharga, dan memberkati semua orang yang percaya, dan semakin banyak orang yang memuliakan Engkau Bapa di surga, semakin banyak orang yang menerima kebenaran berita kabar baik yang mulia ini, makin banyak orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur di dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kami memuliakan-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi buat kita semuanya. Ya, terima kasih yang mengikuti live streaming. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat pagi buat kita semua. Baik. Ya. Salam. Salam. Terima kasih kami ucapkan kepada hambanya Pak Pendeta Charles Nyamora yang sudah Sama-sama, menyampaikan Pak. firman Tuhan yang luar biasa bagi kita semua.